Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatir Masarang dengan NIM 2001151, Prodi S1 Teknik Perminyakan kelas D. Di kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida. Saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida, penerapan mekanika fluida dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Mekanika fluida merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam, tepatnya mekanika, yang mempelajari tentang zat alir dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Di dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa mekanika fluida dapat dilihat baik itu yang dilakukan oleh alam maupun oleh manusia. Fluida berdasarkan zatnya terbagi atas dua. Yang pertama, fluida cairan. Yang kedua, fluida gas. Sedangkan fluida berdasarkan mengalir atau tidaknya terbagi atas dua. Yang pertama, fluida statis. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida juga memiliki ciri-ciri aliran, terdiri atas 4. Yang pertama, aliran tunak dan aliran tak tunak. Yang kedua, aliran termempatkan. Yang ketiga, aliran berolak. Yang keempat, aliran kental dan aliran tak kental. Yang kedua, ruang lingkup. Mekanika fluida sangatlah luas cakupannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat terlepas dari mekanika fluida karena rata-rata peralatan rumah tangga menggunakan prinsip mekanika fluida seperti air keran, pembersih debu, vakum, cleaner, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari penyusunan paper ini yaitu yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah mekanika fluida. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai penerapan mekanika fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperdalam dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan rekan-rekan. Yang keempat, agar mekanika fluida dapat dimengerti dengan baik serta dapat mengembangkannya menjadi ilmu yang lebih luas lagi. Yang kelima, agar mekanika fluida dapat dijadikan ilmu dalam pengembangan ipteks. Berikutnya pembahasan. Yang pertama, pengertian fluida. Fluida adalah zat alir dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ada dua macam fluida, yaitu cairan dan gas. Salah satu ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara dua molekulnya tidak tetap bergantung pada waktu. Yang kedua, jenis-jenis fluida. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis bermakna fluida atau zat alir yang tidak bergerak. Hal-hal yang dibahas dalam fluida statis ini yaitu mengenai massa jenis, tekanan zat cair, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, hukum Archimedes, gaya ampuh, tegangan permukaan, kapilaritas. Yang berikut, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau dalam hal ini fluida yang mengalir. Aliran fluida secara umum bisa kita bedakan menjadi dua macam, yaitu aliran lurus alias laminar dan aliran turbulen. Yang pertama, aliran lurus bisa kita sebut sebagai aliran mulus karena setiap partikel fluida yang mengalir tidak saling berpotongan. Berikutnya, salah satu contoh aliran laminar adalah naiknya asap dari ujung rokok yang terbakar. Berikutnya, ciri-ciri aliran fluida. Yang pertama, aliran fluida bisa berupa aliran tunak dan aliran tak tunak. Dikatakan aliran tunak jika kecepatan setiap partikel di suatu titik selalu sama. Katakanlah partikel fluida mengalir melewati titik A dan dengan kecepatan tertentu. Lalu partikel fluida tersebut mengalir dengan kecepatan tertentu di titik B. Nah, ketika partikel fluida lainnya yang menyusul dari belakang melewati titik A, kecepatan alirannya sama dengan partikel fluida yang bergerak
mendahului mereka. Hal ini terjadi apabila laju aliran fluida rendah alias partikel fluida tidak kebut-kebutan. Berikutnya ciri-cirinya itu aliran fluida bisa berupa aliran termempatkan atau aliran tak termempatkan. Jika fluida yang mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika fluida tersebut ditekan, maka aliran fluida itu disebut aliran termempatkan. Yang berikutnya, aliran fluida bisa berupa aliran berolak dan aliran tak berolak. Untuk memahaminya dengan mudah, dirimu bisa membayangkan sebuah kicir mainan yang dibuang ke dalam air yang mengalir. Yang berikutnya, aliran fluida bisa berupa aliran kental dan aliran tak kental. Kekentalan dalam fluida ini mirip seperti gesekan pada benda padat. Yang keempat, terapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dan terapan fluida baik fluida statis maupun fluida dinamis bagi kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, antara lain yang sering digunakan dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik, rem piringan hidrolik, hidrolik meter, kapal laut, kapal selam, balon udara, karburator, sayap pesawat terbang. Yang berikutnya yaitu dongkrak hidrolik. Kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanannya yang diberikan pada saat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Pompa hidrolik ban sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini kita memberi gaya yang kecil pada penghisap kecil sehingga pada penghisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan, bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Mesin hidrolik adalah mesin dan alat-alat yang menggunakan daya fluida untuk melakukan kerja. Kapal selam. Penerapan hukum Archimedes juga dilakukan pada prinsip kapal selam, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lampu sebelah dalam dan lampu sebelah luar. Balon udara. Hukum Archimedes juga diterapkan pada balon udara seperti halnya saat cair udara atau yang termasuk fluida juga melakukan gaya ke atas pada benda. Pesawat terbang. Penerapan lain dari asas Bernoulli adalah pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Yang berikutnya itu fenomena angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara atau tekanan tinggi ke tekanan rendah di sekitarnya. Apabila dipanaskan maka udara memuai. Yang berikutnya peristiwa tsunami. Tsunami adalah istilah dalam bahasa Jepang yang pada dasarnya menyatakan suatu gelombang laut yang terjadi akibat gempa bumi tektonik di dasar laut. Berikutnya itu penutup. Jadi pada dasarnya terdapat dua hukum yang berlaku dalam mekanika fluida, yaitu statistika dan dinamika. Contoh air patuh pada hukum hidrostatika, misalnya hukum Archimedes, dan juga patuh pada hukum hidrodinamika. Contoh pemanfaatan hukum hidrostatika sama dengan transportasi dengan kapal laut. Air statika sama dengan balon udara.